Halo semuanya, kali ini Ibu akan mempresentasikan untuk mata kuliah kimia, lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas terkait dengan konfigurasi elektron dengan beberapa prinsip dasar dari teori atom Bohr, prinsip Aufbau, larangan Pauli yang menjadi tugas kalian dan kalian kumpulkan hari ini. Ibu akan melanjutkan untuk penjelasan terkait hari ini, yaitu berhubungan dengan bagaimana penamaan senyawa itu. Dan ketika ada reaksi, seperti apa nanti penamaannya? Baik, pada dasarnya Ibu akan slideshow ya. Pada dasarnya ada beberapa standar tipe untuk formula dan modelnya. Kalau secara kimia murni kita bisa menggunakan ball and stick model atau space filling model untuk menggambarkan bagaimana kondisi senyawa di lapang. Ya, untuk H2 atau gas hidrogen, molekular formulanya adalah H2. Bagaimana dengan struktural formulanya? Penulisannya adalah seperti itu. Ketika satu tangan, ketika ada satu tangan saling terhubung membentuk suatu senyawa seperti H2. Ada dua atom H yang terhubung menjadi satu, maka penulisannya adalah seperti ini. Anda lihat, H strip H atau H dengan H saling bergandengan tangan seperti ini. Ya, di ball and stick model seperti ini bentuknya dan space filling model seperti ini. Bagaimana dengan senyawa yang lain, H2O ya, atau dalam bahasa umumnya kita menyebutnya sebagai air atau water. O sendiri ya baru bisa stabil ketika dia menerima 2 elektron. Dia baru bisa stabil ketika dia menerima 2 elektron. Tidak seperti hidrogen, hidrogen itu justru memberikan elektron, bukan menerima ya, tapi memberikan donor elektron. Kalau O, dia akseptor elektron. Sehingga, berapa sih jumlah elektron yang bisa diterima oleh oksigen? Ada 2. Maka di sini, O mengikat 2 oksigen agar dia lebih stabil. Kenapa tadi? Karena dia baru bisa stabil ketika dia istilahnya bahasanya ya, dia itu baru bisa dia itu ada 6 intinya, ada 6 valensi dan dia membutuhkan 2. Dia membutuhkan 2 elektron untuk lebih stabil, seperti itu, ya. Jadi dia menerima ada 2 elektron dari H. Kemudian di sini nitrogen. Nitrogen itu valensinya 3 baru bisa stabil. Dia valensinya 5, valensinya 5 baru bisa stabil ketika dia mengikat 3 atom lainnya. Di sini dia mendapatkan ya nitrogen ini karena tangannya 3 kosong, dia menerima H+ dari luar maka disebut dengan namanya amonia. Ketika N bertemu dengan 3H, karena N baru stabil ketika 3 tangan kosongnya terikat dengan atom lain. Ya. Kemudian ada metan. Metan ini merupakan nama lain dari sebuah senyawa yang tersusun dari C, 1C, di mana karbon itu valensinya 4, baru bisa stabil ketika 4 tangannya berikatan dengan atom lain. Atom lain di sini adalah H. Sehingga keempat tangan C ini berikatan dengan H. Maka hanya ada berapa? Ada 4. C-nya 1. Maka CH4. CH4 ini bernama metan atau metana. Ya. Untuk rumus molekul menunjukkan jumlah eksak atom-atom ya, jumlah dari hanya ada berapa, C-nya ada berapa tadi ya. Dari setiap unsur dalam unit terkecil suatu zat. Rumus empiris menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan bulat paling sederhana pada atom-atomnya. Dan berikut bagaimana rumus empiris itu tertulis. Ketika molekulernya H2O, maka paling kecilnya karena O sudah 1 jumlahnya maka tetap H2O. Namun ketika molekulernya C6H12O6, 6, 12, dan 6 bisa kita kecilkan dengan semuanya dibagi 6, maka kita bisa ke rumus empirisnya yang paling sederhana dan paling kecil, CH2O. Kemudian O3 berapa empirisnya? Karena O-nya ada 3, kita bisa membaginya menjadi 3, sama-sama O. Ya.
N2H4 bagaimana? Karena di sini 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2, maka empirisnya adalah NH2. Oke, untuk rumus senyawa ionik senyawa, misalkan di sini ya, bagaimana suatu senyawa ionik ini terbentuk? Suatu senyawa ionik terbentuk dari kombinasi dari kation dan anion. Berarti ada unsur-unsur yang dia itu bersifat positif dan bersifat negatif. Biasanya sama dengan rumus empirisnya, perbandingan kation dan anion di setiap senyawa ya adalah 1:1 kalau untuk senyawa ionik. Sehingga senyawa tersebut bermuatan listrik netral. Contohnya seperti ini ya, senyawa NaCl ya, Na-nya 1+, Cl-nya 1-. Contoh lain dari rumus senyawa ionik di sini ada Al2O3. Loh Bu, ini tadi kan perbandingannya 1:1. Itu kok ada perbandingan membutuhkan 2 dan membutuhkan 3? Ya, ini bisa terjadi juga ketika intinya pada senyawa ionik adalah ada 2 sifat yang berbeda dari suatu unsur. Yang satu bersifat sebagai kation dan sifat kedua sebagai anion, positif dan negatif, maka akan terbentuk senyawa ionik. Untuk penamaannya adalah biasanya untuk unsur kedua, ya, unsur kedua setelah unsur pertama akhirnya diberi nama ID kalau bahasa Inggris, IDA untuk bahasa Indonesia. Contoh untuk grup 4A ya. Kalau misalkan di akhir itu C, maka disebut karbid atau karbida. Kalau untuk Si, maka silicides atau silida. Kalau untuk golongan 5A, ketika akhirnya adalah N, maka penamaannya misalkan ALN, maka aluminium nitrida, seperti itu. Ya, tinggal nanti bagaimana berapa jumlah Al-nya, berapa jumlah N-nya tergantung dari valensinya. Ya, kita harus ingat bahwa konfigurasi itu intinya begini, Nak. Konfigurasi itu penting, kita jadi tahu kulit terluarnya itu dia butuh berapa ion agar stabil. Kestabilan itu kita ikuti dari teori Bohr, bahwa kulit pertama dikatakan stabil pasti diisi 2, baru bisa stabil. 1 nggak stabil. Makanya kenapa kalau untuk hidrogen harus dia berikatan dengan hidrogen yang lain supaya dia stabil menjadi gas hidrogen. Selanjutnya untuk bisa stabil setelah 2 adalah angka 8. 2, 8, 18, 32. Itu menunjukkan dia benar-benar stabil di alam. Jika dia berada di bawah itu atau di atas itu misalkan ada seperti tadi ada tugas misalkan ya. Misalkan 11 nomor atomnya, maka kan 2, 8, dan 1. Nah, 1 sisa di akhir ini kan merupakan valensi. Nah, dia itu baru bisa stabil ketika dia berikatan dengan unsur yang lain, minimal dia 2. Atau kalau nggak 2, dia harus mengarah ke 8. Intinya harus stabil ketika dia mencapai angka 2, 8, 18, dan 32. Seperti itu. Ya, bergantung dari kita menggunakan prinsip apa dulu untuk menstabilkan suatu unsur kimia di alam. Ya, grup 6A berarti ya masih ada 6. Ya, dia membutuhkan 2 lagi untuk bisa stabil. Makanya disebut dengan 2-S. Itu contohnya O, 2-, S, 2-, Se2-, artinya dia membutuhkan 2 elektron lagi supaya dia stabil. Apalagi 7A, F-, dia membutuhkan 1 kation lagi ya. Dia membutuhkan 1 kation lagi supaya dia bersifat stabil di alam. Nah, ini contoh untuk kationnya dengan positif ya, pangkatnya positif menunjukkan bahwa dia memberikan atau donor elektron, anion adalah dia yang menerima elektron. Oke, penamaan senyawa seperti tadi Ibu sampaikan, berarti kalau BaCl2 bagaimana Bu? Bisa barium klorida atau barium diklorida, karena 2 ini juga bisa kita baca. Kebutuhannya adalah 2 klorid untuk bisa menstabilkan barium, seperti itu. Ya, ada juga untuk beberapa senyawa ionik logam transisi yang menunjukkan kation-kation berbeda dari unsur yang sama dengan menggunakan angka Romawi. Karena untuk unsur besi pada dasarnya ada yang bersifat kation 2+, ada juga yang kation 3+. Secara alami, maka
Kita harus tahu kebutuhan si besi ini supaya stabil ini cukup dengan 2 Cl atau 3 Cl. Kalau 2 Cl cukup, maka penamaannya menjadi besi 2 klorida. Kalau dia baru stabil ketika ada penambahan 3 atom lainnya, contohnya di sini adalah FeCl3, maka penamaannya menjadi besi 3 klorida. Begitu pula untuk beberapa nama yang lain. Ya, nah untuk yang tadi Ibu sampaikan, kenapa kok kalau 2 itu dia Bu? Ya berarti kalau untuk 3, 4, 5 ini cara penamaannya. Ketika yang tadi Ibu sampaikan, 2 di sini, ya, atau ini tadi, 2 ini, ya. Nah, bagaimana cara penamaannya? Nah, kalau mono itu biasa disebut langsung saja, misalkan tadi ada Ba karena nggak ada angkanya berarti disifatkan 1, maka bisa monobarium diklorida. Boleh begitu, Nak. Tapi jarang mono itu dibacakan mono. Biasanya langsung ke nama unsur. Tapi kalau sudah ada yang ada namanya subscript angkanya itu sudah ada lebih dari 1, 2 sampai 10, maka langsung menggunakan prefiks atau awalan ya, awalan dari sebelum nama anionnya. Bisa diklorida, triklorida, tetraklorida dan seterusnya. Senyawa molekular ya, maka di sini ada beberapa, ada non logam atau non logam plus metaloid ya. Ada bisa gunakan istilah umum H2O. H2O itu sebenarnya apa? Dihidrogen oksida. Unsur di tabel periodik yang berada di lebih kiri ditempatkan di depan ya. Unsur di tabel periodik yang berada lebih kiri ditempatkan di depan. Jadi tabel periodik kimia itu juga menjadi dasar kalian memberikan nama untuk senyawa yang telah direaksikan. Unsur terdekat dengan golongan terbawah ditempatkan di depan. Unsur terdekat dengan golongan terbawah ditempatkan di depan. Jika lebih dari satu senyawa dapat dibentuk dari unsur yang sama, gunakan awalan untuk mengindikasikan nomor dari masing-masing atom ini yang maksudnya. Ada awalan prefiks jika unsurnya sama. Unsur terakhir diakhiri dengan ida. Berikut bagaimana penamaan itu dilakukan. Hi, hidrogen iodida, karena sama-sama satu. Bisa Bu diganti monohidrogen monoiodida? Bisa, tapi jarang mono itu disertakan. Kalau sudah lebih dari mono, maka kita bisa dan seharusnya menggunakan awalan nama Latin angka, ya sesuai tadi yang Ibu sebutkan. Oke, itu ada beberapa hal penting. Nah, ini bagaimana penamaannya yang bisa kalian cermati di dalam bahasa Inggris, intinya sama dengan Ibu sampaikan tadi. Ya. Nah, bagaimana untuk beberapa penamaan yang kemarin kita pernah bahas ya. Ada beberapa bahan kimia yang bersifat asam, artinya dia kelebihan satu unsur H+. Ya, ya, yang ciri-cirinya dia bersifat asam, ada juga yang bersifat asam kuat, artinya dia itu memiliki tingkat kereaksian yang lebih tinggi, contohnya adalah HCl, cairan murni kadang juga mengandung gas, ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan berwujud asam klorida, ya. Kalau untuk asam okso merupakan asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur lain. Nah, itu istilah dari asam okso. Contoh di sini, ya, selain dia mengandung hidrogen dan oksigen, juga mengandung nitrogen. Contohnya adalah asam nitrat. Ada juga yang mengandung karbon, disebut asam karbonat. Ada yang mengandung unsur lain selain H dan O, yaitu sulfur. Maka disebut dengan asam sulfat. Nah, ini beberapa unsur yang merupakan suatu unsur yang paling mudah untuk berikatan dengan kation, utamanya yang membutuhkan hanya satu elektron, ya, yaitu pada golongan 7A. Ini mudah sekali untuk menghasilkan asam. Dia mudah sekali untuk berikatan dengan H+. Ya, beberapa penamaan oksoaksid artinya dia itu selain H dan O juga ada beberapa tambahan, ini juga ada peringkat, ya. Contoh di sini HClO4, HClO3, HClO2, dan HClO. Artinya kestabilan dia itu bergantung dari keberadaan jumlah oksigen. Ketika jumlah oksigennya 4, maka namanya asam perklorik. Kemudian HClO3, asam klorik. HClO2, asam klorus. Dan HClO, asam hiploklorus. Seperti itu. Jadi bergantung dari anionnya.
tinggal kalau misalkan dia berkaitan dengan H, tinggal ditambahkan dengan asam. Ya. Nah, di sini juga ada yang namanya istilah basa. Istilah basa adalah dia yang di sini dikatakan dia menghasilkan ion hidroksida ketika dia dilarutkan dalam air. Ya, setidaknya sifatnya OH- ini adalah dia yang justru menerima elektron dari H+ atau dia yang istilahnya itu membutuhkan H+ ketika dia menjadi stabil. Contohnya di sini adalah NaOH. Bagaimana Na sebagai kation ya mudah sekali berikatan dengan ion hidroksida membentuk sodium hidroksida. Sampai dengan barium, di sini ada barium OH 2 kali. Mengapa kok tulisannya BaOH 2 kali? Karena Ba itu mampu memberikan kation sebanyak 2 elektron agar dia itu bisa dikatakan stabil di alam. Nah, berikut bagaimana ketika formulasi itu dibuat, maka common name atau nama umum serta systematic name atau nama secara sistematik dalam ilmu kimia itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana H2O itu dalam bahasa umumnya adalah water, tapi nama kimianya adalah dihidrogen monoksida sampai dengan CaSO4 2H2O. Berarti dia dalam bentuk hidrat air yang memang diikatkan pada suatu senyawa yaitu CaSO4 atau nama lainnya adalah gypsum ya. Tapi systematic name atau nama kimianya adalah kalsium sulfat dihidrat. Ya, seperti itu. Demikian materi untuk hari ini. Semoga untuk penamaan-penamaannya bisa kalian lancarkan selain kalian bisa memahami bagaimana konfigurasi elektron itu terjadi. Ya, jadi konfigurasi elektron itu penting nah untuk dasar kalian memberikan nama dari senyawa yang telah terbentuk atau senyawa dari hasil nanti kedepannya adalah reaksi kimia. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Selamat siang semuanya.